Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran, Ibu Guru minta untuk ketua kelas memimpin kita dalam doa. Tapi di sini Ibu Guru minta Gawa untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa. Ya. Teman-teman semua mohon berdiri. Kita berdoa yang baik. Sebelum saya berdoa, dengan saya berdoa dalam ajaran Katolik Kristen. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, sekarang kami ingin belajar dan Tuhan menolong kami dari kalian yang belajar karena apa yang disampaikan di video kami dan berkala kami bisa mencapai kesulitan. Tuhan dosa kami bacakan kepada hadirat-Mu yang telah kami Kristus Tuhan kami. Amin. Greetings. Bagaimana perasaanmu, Alza? Senang? Satu, senang. Wow, berbunga-bunga. Apa? Iya. 9. Perempuan perasaannya? 6. Asik. Terus? 7. Terheran-heran. Heran kenapa? Ganesha kenapa? Apa yang membuat Ganesha heran? Takjub. Takjub dari guru atau takjub gabung dengan teman? Oke. Hah? Semua? Faisal? 9. 5. Oke. Mamsa? 5. 9. Lagi? 5. 9. Berarti semua gembira sampai gigi semua udah pergi ya? Kalau Ibu Guru otomatis saat yang paling membahagiakan buat Ibu Guru berada dengan kalian. Oke? Mengingatkan kembali apa kesepakatan yang telah kita sepakati. Ya? Masih ingat? Masih. Apa itu? HP pada saat di
Cepat, berarti gunting. Gunting itu adalah merupakan salah satu contoh dari alat-alat mekanik sederhana. Alat-alat mekanik sederhana. Jadi di sini Ibu Guru ada tampilkan beberapa macam alat. Ada beberapa macam alat yang Ibu Guru tampilkan di sini. Ada yang bentuknya miring. Nah, ada jungkat-jungkit. Bisa? Pernah main ini? Ada palu. Ya. Ini apa? Apa? Nah, bidang miring dia punya fungsinya memudahkan kita dalam mengangkut benda ke dalam mobil. Gambar yang kedua sana. Sudah? Berikut ada apa ini? Patrol. Iya, ini biasa orang pakai di sumur. Ini alat-alat sederhana yang lain yang kita gunakan sehari-hari. Contoh, bicara alat sederhana berarti misalnya mama masak di dapur mau potong ikan, pakai apa? Bisa masuk pada alat sederhana? Ya, dia masuk pada alat sederhana. Bayangkan kalau tidak ada pisau, ya, bagaimana mau potong ikan? Bisa? Iya, berarti sudah memperhambat pekerjaan mama memasak di dapur. Tapi kalau menggunakan pisau, hitungan tadi ikan sama suka potong. Betul nggak sih? Oke. Berikutnya, ya, selain yang Ibu tampilkan, apa saja alat-alat sederhana yang memudahkan pekerjaan kita sehari-hari? Pisau, apa lagi? Obeng. Ada pisau. Gunting. Obeng. Tetapi perlu dipahami, alat-alat yang memudahkan pekerjaan kita sehari-hari ini ternyata dia masuk pada kelompok pesawat sederhana. Satunya yaitu sepeda. Kalau menurut kalian sepeda dia berguna atau tidak? Berguna untuk apa? Apa lagi? Menghemat waktu. Angkat tangan. Menghemat biaya. Menghemat waktu. Tidak menyebabkan polusi. Menghemat tenaga. Jadi dia mempersingkat. Jadi dia mempermudah aktivitas manusia sehari-hari. Di sini sepeda yang kita gunakan ternyata dia memiliki yang namanya roda berporos. Jadi dia masuk dalam pesawat sederhana. Salah satu contoh yaitu roda berporos. Roda berporos itu yang mana? Ini letak di roda ini. Sudah? Ini nih. Tempat rantai ini, kan? Tempat ban. Ya. Kalau tidak ada roda berporos berarti sepedanya tidak bisa berputar. Betul atau tidak? Jadi roda berporos. Jadi pesawat sederhana itu ada 4 jenis. Jenis yang pertama yaitu roda berporos, jenis yang kedua katrol, jenis yang ketiga bidang miring, dan jenis yang keempat yaitu tuas pemukit. Bisa? Jenis yang pertama yaitu roda berporos. Roda berporos itu berarti pada penggunaan ban motor, ban sepeda, tempat rantai, bisa? Atau lebih banyak digunakan dalam istilah kita sehari-hari, banyak yang bilang kata gear. Bisa? Pertama yaitu tuas pemukit. Tuas pemukit memiliki 3 jenis. Bisa? Tuas pemukit memiliki 3 jenis. Jenis yang titik tumpu berada di tengah, berada di dekat ban, dan berada dekat gendang.
dekat gaya dan dekat sederhana. Ternyata dia memiliki keuntungan mekanik, di mana keuntungan mekanik dia didapat dari WKF atau lengan gaya dibagi dengan beban. Bisa? Ini adalah yang akan contoh dari alat-alat sederhana yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini diminta untuk yang tidak membedakan jenis-jenis alat-alat sederhana ini dalam kelompok jenis-jenis sederhana. Jadi misalnya kayak tangga, dia masuk pada kelompok mana? Apakah kuas pengukir, bidang miring, katros, atau roda berpolos? Bisa? Terus ada kater, dia masuknya di bagian mana? Atau ada puting, dia masuknya pada kelompok kerja bagian mana? Bisa? Jika ada pertanyaan, silakan kalian ke dosen atau untuk memposting metode yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan prinsip kerjanya. Ya, ini perhatian untuk kelompok 2. Di sini ada jenis-jenis gambar kuas pengukir. Di sini guru minta untuk kalian menghitung. Bisa menghitung keuntungan mekanik dari tiap jenis-jenis benda yang ada pada gambar. Nah, diketahui misalnya di sini ada gerobak, atau dia masuk pada jenis sederhana jenis apa. Terus kalian hitung dia punya keuntungan mekaniknya berapa. Jika diketahui pada keuntungan sekian, gayanya sekian, berarti bisa masukkan persamaan. Bisa? Oke. Jika ada pertanyaan, boleh ajukan. Kalau ada yang belum dimengerti, boleh guru. Kalian untuk kelompok 3 di sini, guru sudah siapkan LKPD-nya. Bisa? Guru sudah siapkan LKPD-nya, tapi di sini kita untuk kelompok ini kalian mencari lagi, toh boleh lihat di sini dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Kalian lihat benda-benda apa yang digunakan menggunakan prinsip kerja dari pesawat sederhana yang ada dalam lingkungan kita. Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Ini salah satu contohnya, misalnya di sini pada katrol ganda atau penggunaan katrol ganda di kelas sekolah ini mungkin tidak ada, tapi kan kalau katrol tunggal dan katrol gelap pasti ada. Nah, sekarang lihat kalau untuk katrol tunggal ini di kelompok sekolah yang menggunakan prinsip kerja katrol tunggal ada atau tidak? Buat dalam bentuk video, buat dalam bentuk video, kan? Rekam. Lalu kalian buat dalam satu tampilan bisa. Nah, atau di sekolah itu yang menggunakan prinsip kerja bidang miring ada atau tidak? Nah, atau nanti dilihat kalau punya lingkungan ini kira-kira ada yang dibuat miring yang berguna untuk kita atau tidak, yang alat-alatnya menggunakan pekerjaan kita atau tidak. Bisa? Pengukit nanti dilihat. Bisa? Oke. Silakan untuk kelompok 3 kalian bisa mengerjakan di dalam kelas atau mengerjakan di luar kelas dengan bisa. Boleh. Tapi kalian melihat alat-alat sederhana yang ada dalam lingkungan kita, jangan keluar. Bisa? Dan untuk kelompok ini apakah ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti? Suruh apa yang dikerjakan? Oke, di sini boleh ditekankan sekali. Ini pada saat kalian mengidentifikasi, jadi karena sudah paling ini kan sudah ada alat-alat yang di sini biasa bagaimana kalian misalkan misalnya sepeda ini dia masuk pada jenis pesawat sederhana pisau, dia masuk pada kelompok pesawat sederhana jadi kalian pisahkan. Bisa? Oke, silakan kalian kerjakan. Jadi pisau itu di bidang miringnya nanti tulisnya teman-teman ya. Oh iya, kan tulis. Kalau gunting di kuas pengukit.
Sudah tahu ada toh? Pinset. Untuk lihat soal nomor 2 di sini kan dia bilang buat ini perhatikan gambar. W ini belum diketahui, F sudah diketahui. Jika panjang pengukit berarti panjang keseluruhan dari W titik W sampai di titik F. Itu panjang keseluruhan itu 13 meter. Yang diketahui walaupun tidak ada angka di sini, tapi dia ada kasih kode sini tanda titik. Misalnya kayak aku mau menghitung panjang benda, ada mistar berarti sudah tahu ada angka 0, 1, 2, 3 bisa. Berarti kalau tanda kayak ini titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 meter. Ini panjang lengan beban. Dari titik beban dengan titik tungku itu panjangnya adalah L sama dengan 6 meter. Sedangkan LF ini belum diketahui berapa. Bagaimana kita mau cari nilai W? Sedangkan nilai W harus didapat dari F kali LF dan W. Sedangkan yang baru diketahui nilainya hanya M. Gaya. Sedangkan MW dan MW LF belum. Berarti caranya dapat LF dari mana? Dari panjang. LF itu dia dapat dari panjang seluruh panjang pembukit. Panjang pembukit dikurang panjang dengan gaya beban. Bisa. Berarti di sini 13 dikurang panjang dengan gaya berapa? 13 kurang 6 berapa? 7. Berarti WLF dengan gaya itu sama dengan 7 meter. Bisa? Berarti untuk mencari nilai W ditanya, berapakah berat beban? W sama dengan titik-titik tanda tanya. Berarti masuk pada persamaan. W sama dengan gaya dikali LF RW. Bisa? Sama dengan di sini sama dengan berarti nilai F-nya berapa? Mulai masukkan. F nilainya berapa sini? 100. Nilai F-nya adalah 100. Dikali nilai LF sudah dapat atau belum? Sudah. Nilainya berapa? 7. 100 dikali 7 dibagi. Nilai LW-nya berapa? 6. 100 dibagi. Sama dengan. Silakan kalian selesaikan. Bu Guru dan teman-teman, ini merupakan salah satu contoh dari bidang miring yaitu takut. Setelah kita melakukan diskusi kelompok, Ibu Guru mau minta untuk salah satu dari kalian memimpin kita dalam speaking kepada siapa yang mau maju? Ya, silakan. Teman-teman terus harus belajar dari kelompok speaking. Teman-teman coba speaking waktu tangan di atas hingga ke bintang. Semua tahu?
miring itu pisau, obeng, tang, gergaji, karter, limas, karter sama tangan. Yang kedua adalah kuas penuki, yaitu gerobak sama stop. Oke, dan terima kasih. Terima kasih. Kami akan masuk ke kelompok kedua, yaitu kelompok tanya jawab kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Ya, Pak Eskom, silakan. Terima kasih atas kesempatan saya ingin bertanya kenapa benda-benda yang disebutkan azan dimaksud dengan bidang miring. Kok sebutnya disebut dengan bidang miring? Maksudnya alat-alat itu kenapa bisa dimaksudkan dengan maksudnya kenapa bisa alat yang azan bilang bisa termasuk bidang miring? Tolong jelaskan. Apakah masih ada lagi? Tadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bertanya. Tadi gunting kalian sebutkan di pesawat sederhana di bagian mana? Di mungkin atau di bidang miring? Mungkin kami tidak menyebutnya. Kalau tambah pertanyaan kan? Bisa tambah pertanyaan? Nah, kelompok kami bertanya itu kan di bidang miring itu ada kalian sebutkan tangga. Nah kan tangga itu ada yang miring, ada juga yang lurus. Kalau tangga yang lurus itu apakah masih bisa disebutkan di bidang miring atau tidak? Terima kasih. Kita akan masuk ke babak kedua, yaitu babak tanya jawab kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan. Yang ditanyakan Dave tadi adalah jika tangga yang miring posisikan lurus ya, itu apakah akan tidak? Masih bisa disebut sebagai tidak miring. Oke, jadi di sini saya akan menjawab, jika tangga yang diposisikan lurus maka gaya yang dikeluarkan lebih besar, sedangkan tangga yang diposisikan miring maka gaya yang dikeluarkan akan kecil. Apakah dia sudah puas dengan menjawab kami? Saya sekian dan terima kasih. Kita akan lihat presentasi dari kelompok 2 kepada kelompok 2, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang kali ini kami di sini kalian akan diskusi kelompok kami. Tapi sebelum itu perkenalkan nama saya Oli Diaparva sebagai moderator dan teman saya. Nanti saya contohnya sebagai lain di sini saya berperan sebagai peserta. Di sini kami mendapatkan soal yaitu menghitung panjang dengan beban dan diketahui nilai dari F yaitu 100 Newton, nilai dari LF yaitu 0,5 meter, dan nilai dari V yaitu 10.000 Newton. Nah, di sini karena soalnya diminta untuk menghitung panjang dengan beban, maka misalnya yaitu LW. Nah, kita masuk dalam penyelesaian yaitu LW sama dengan F kali LF bagi W. LW hasil dari F adalah 100 dan dikali dengan hasil LF yaitu 0,5 dibagi hasil dari W yaitu 10.000 Newton. Nah, pertama-tama kita akan kalikan dulu yaitu 100 dikalikan dengan 0,5 dan hasilnya adalah 50. Kemudian hasil dari dengan panjang beban yaitu 50 bagi 10.000 hasilnya adalah 0,005. Dan terima kasih dari kelompok kami. Oke. Oke, kepada kelompok 3, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok 3, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu Guru dan teman-teman kepada kelompok kami yang di kelompok 3. Di saat ini kami akan mempresentasikan video atau konten yang telah kami buat. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Dewi sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan nama saya
saya Devita Kamer sebagai presenter. Jadi kita semua sudah keras. Kita sudah lebih rapi dan lebih bagus. Jalan dengan